Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rahmat Riyandika izin bertanya, bagaimana nasib ayah dan ibunda Rasulullah kelak? Apakah mereka akan masuk surga atau neraka karena semasa hidup mereka belum mengenal Islam? Mohon penjelasannya Bapak Tuhan, Guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang tidak jarang saya terima dan sebenarnya mengharukan lah. Kenapa mengharukan? Kok bisa diragukan nasib daripada kedua orang tua Rasulullah SAW? Apakah masuk surga atau neraka? Sudah jelas masuk surga. Bukan semata-mata karena orang tua Nabi. La haula wala quwwata illa billah. Dan ini penting sekali saya tegaskan karena memang faktanya ada kelompok-kelompok daripada saudara-saudara kita yang meyakini dan meyakinkan orang bahwa Sayyidina Abdullah dan Siti Aminah disiksa di api neraka. Aduh, kok apa ya? Kok bisa itu ya? Allahu a'lam. Sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan bahwa yang artinya Allah tidak mungkin menyiksa manusia satu-satu kaum sebelum Allah mengutus Nabi kepada mereka. Jadi satu kaum diutus Nabi kepada mereka, mereka tidak mau mengikuti Nabi tersebut, baru dihukum oleh Allah. Tapi kalau tidak diutus Nabi kepada mereka, siapa yang mereka ikuti? Lalu apa dosa mereka jika dihukum oleh Allah? Dosa apa? Mereka diberitahu mana yang baik, mana yang salah, atau mana Tuhan yang patut disembah. Tidak ada yang memberitahukan. Sehingga mereka menyembah matahari, menyembah api, menyembah pohon, sapi. Tidak ada yang memberitahukan. Maka mereka tidak layak untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan kaum kafir yang diutus kepadanya Nabi, lalu mereka menolak, mereka tidak percaya, nah itu baru dihukum. Apalagi Nabi sudah menjelaskan berbagai penjelasan yang sangat-sangat nyata, lalu ditolak, tidak dipercaya, maka itu jelas dihukum oleh Allah. Nah, ini orang tua Nabi belum diutus, belum bertemu dengan Nabi, tidak dipertemukan dengan Nabi dan Rasul. Maka beliau tidak tahu. Bukan hanya beliau dan semua orang-orang pada masa itu. Nah, jika meninggal dunia sebelum bertemu dengan seorang Nabi dan Rasul, maka sebagaimana pernyataan Allah dalam Al-Quran, mereka tidak disiksa di api neraka. Melainkan berarti kemana? Ya ke surga. Terus kenapa mereka bilang, sebagian mereka mengatakan masuk neraka kedua orang tua Nabi? Konon, karena satu riwayat di mana Nabi di hadapan sahabat bahwa ayah sahabat itu dan ayah beliau di neraka. Jadi beliau mengatakan kalau tidak salah, inna abaka wa abi finnar. Kira-kira begitu. Sesungguhnya bapakmu dan bapakku di neraka. Ketika sahabat itu bertanya, di mana nasib bapakku? Nabi menjawab, bapakku dan bapakmu atau bapakmu dan bapakku di neraka. Mungkin riwayat itu yang diambil. Kalaupun benar ada hadis demikian, maka antara ayat Quran dan hadis mana yang lebih atas? Tentunya Quran. Itu pertama. Yang kedua, hadis itu pun harus dipahami dengan tepat. Ketika Nabi mengatakan ayahku masuk neraka, perlu dipahami bahwa kalimat ayah atau kata ayah itu sendiri tidak selalu ayah kandung. Bapak di sini bisa jadi yang lain, bisa jadi paman, bahkan bisa jadi kakek. Dalam Al-Quran saja ketika Allah menyebutkan ilahaka wa ilaha abaika Ibrahimu Ismail wa Ishaq, ya, ketika Allah mengatakan ayahmu atau kami menyembah ayahmu dan menyembah Tuhan ayahmu dan Tuhanmu dan Tuhan ayah-ayahmu. Di situ disebut ayah-ayahmu. Namun setelah disebut ayah-ayahmu, nama-nama yang disebutkan adalah nama ayah kandungnya, pamannya, dan kakeknya. Itu
Ini harus dipahami. Ini Al-Quran. Al-Quran sendiri menyebut kata bapak itu atau ayah itu tidak hanya pada ayah kandung, tetapi juga digunakan untuk paman dan juga kakek. Berarti kata bapak bisa paman, bisa kakek, tidak hanya ayah kandung. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan bapakku di neraka, tidak harus langsung dipahami ayah beliau yaitu Sayyidina Abdullah. Kenapa tidak diartikan paman beliau? Karena mengartikan bapak sebagai paman ada di dalam Al-Quran. Bahkan mengartikan bapak sebagai kakek ada juga di dalam Al-Quran. Maka hadis itu dimaksudkan ketika Nabi mengatakan bapakku di neraka, bukan ayah beliau Sayyidina Abdullah, melainkan paman beliau yaitu Abdul Uzza ataupun yang dikenal dengan sebutan Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Nabi, dan paman dalam bahasa Arab disebut ab, bapak juga. Bahkan kita pun di Indonesia kadang-kadang paman kita sebut bapak, kita panggil bapak. Kan begitu, dalam bahasa Indonesia saja begitu. Jadi ketika Nabi mengatakan bapakku neraka, yang dimaksudkan adalah paman beliau yaitu Abu Lahab. Ya, jadi subhanallah. Jika kita membaca juga sejarah betapa Sayyidina Abdullah dan Siti Aminah ini disebutkan dalam sejumlah riwayat bahwa beliau adalah orang-orang mulia, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dititipkan junjungan semesta alam di situ. Jangan lupa riwayat lain di mana beliau, baginda Nabi mengatakan bahwa beliau itu terlahir dari tulang rusuk yang suci dan dari rahim ke rahim yang suci. Kira-kira maknanya seperti itu. Itu ada juga Nabi menegaskan seperti itu, bahwa beliau itu datang dari keturunan yang suci, keturunan yang mulia. Maka pernyataan atau statement Nabi tersebut juga menegaskan bahwa jangankan ayah beliau dan ibu beliau, tapi semua keturunan ke atas beliau sampai Nabi Adam, semuanya adalah orang-orang mulia, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya semua menjadi para penghuni surga dan mustahil masuk neraka. Terakhir, daripada kita sibuk, subhanallah, andai kata sekalipun, andai kata ada saudara kita atau teman kita, bapaknya itu tukang maksiat dan sudah meninggal dunia, apa pantas kita sebut-sebut, bapakmu tukang maksiat? Apa pantas kita sebut-sebut di mimbar bahwa teman saya itu bapaknya tukang maksiat dan sekarang disiksa di api neraka? Jikalau benar dia ahli maksiat, bagaimana dengan ini orang tuanya Nabi? Terus di mimbar-mimbar mengatakan orang tuanya Nabi masuk neraka. Itu subhanallah, diragukan betul bahwa dia adalah umat Rasulullah SAW yang betul-betul cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terpenting dengan syafaat itulah kita pun dapat masuk surga bersama beliau-beliau. Fokuslah sama diri sendiri. Apakah diri sendiri sudah terjamin masuk surga sehingga menghukumi dan memvonis yang lain masuk surga atau neraka? Ya la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim.